New Zealand menjadi salah satu negara dengan kondisi alam paling cantik di dunia. Dari danau hingga pegunungan tidak akan lepas dari yang namanya turis. Salah satu gunung yang menjadi pusat perhatian saat berkunjung ke New Zealand adalah Wakari atau disebut sebagai White Island. Wakari merupakan salah satu gunung vulkanik paling aktif di dunia yang berada di tengah lautan atau sekitar 40 km dari pusat kota Auckland. Dan ini adalah kisah dari kesaksian para turis yang selamat. Pada tanggal 9 Desember tahun 2019, bertepatan dengan bulan menjelang Natal dan juga Tahun Baru, berbagai turis pun berdatangan, mulai dari Amerika, Australia, bahkan penduduk lokal yang akan mengunjungi Wakari. Mereka menyukai tur menuju Wakari karena tidak terlalu membutuhkan banyak peralatan dan juga waktu tempuh sebagaimana pendakian pada umumnya. Hal demikian tentu membuat para turis lebih bergairah, bukannya merasa takut meskipun mereka akan mendaki gunung vulkanik aktif. Pada pagi hari, semua orang yang akan mengikuti tur menuju Wakari berkumpul di dermaga. Ya, karena untuk menuju Wakari mereka harus menempuh menggunakan kapal selama 1-1,5 jam. Total puluhan pengunjung yang akan melakukan pendakian menuju Wakari. Mereka pun terbagi menjadi 2 tim. Satu tim berada di kapal Phoenix yang mana penumpang di kapal itu kebanyakan adalah turis lokal. Dan satu lagi berada di kapal Tepuia, yang mana penumpang di kapal itu kebanyakan adalah turis mancanegara yang baru saja keluar dari kapal pesiar. Mereka pun berangkat dengan dipandu oleh 4 orang tour guide, yaitu Hayden, Tiffany, Kelsey, dan juga Jake. Di antara keempat tour guide tersebut, Hayden adalah guide yang paling berpengalaman. Terbukti saat itu saja total ia sudah memandu sebanyak 1.111 kalinya. Dan setelah kapal berangkat, ombak ternyata cukup besar yang membuat kapal sedikit lebih lama untuk sampai ke tujuan. Di sisi lain, Brian Dipau, yaitu seseorang yang baru saja mendapatkan lisensi terbang, menjelajahi udara sendirian dan mendaratkannya di Wakari. Kapal Phoenix yang tiba terlebih dahulu, semua tour guide-nya pun segera menyiapkan perahu karet untuk para penumpang termasuk penumpang dari kapal Tepuia yang berada di belakangnya. Di waktu yang sama, Brian Dipau juga baru mendarat di Wakari dan juga sama-sama menuju Kawah Belerang. Namun bedanya Brian hanyalah sendirian. Kalau dilihat-lihat sebenarnya tidak ada yang menarik di Wakari. Semuanya seperti tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada hanyalah bau belerang yang menyengat. Dan setelah semua penumpang turun dari boat, mereka dipisah menjadi 2 tim. Tim pertama dipandu oleh Hayden dan juga Tiffany. Setelah itu mereka menuju Kawah Belerang. Sebuah tips saat mereka akan memasuki area yang mengandung uap belerang, mereka diharuskan untuk memakan permen. Tujuannya agar memproduksi saliva atau air liur agar tidak mudah iritasi, terutama saat mereka menghirup uap belerang. Pada saat itu, asap belerang mengebul sangat banyak, ditambah warna danau yang biasanya hijau kebiruan berubah menjadi putih, menandakan adanya aktivitas vulkanik. Seorang turis asal Amerika yang melihat asap tebal pun bertanya tentang kapan erupsi terakhir kalinya terjadi. Satu tour guide menjawab pada tahun 2013 dan satu lagi pada tahun 2016. Sekilas tampak bahwa erupsi terjadi selama 3 tahun sekali. Kemudian, sebagian dari mereka memutuskan untuk kembali, terutama rombongan dari kapal Phoenix, sedangkan rombongan dari kapal Tepuia dengan jumlah 47 orang tetap tinggal di Wakari. Kemudian Brian yang berjalan sendirian bergabung dengan rombongan Hayden. Namun tiba-tiba asap belerang dari kawah itu semakin mengebul. Hayden yang selaku pemandu tur malah berkata, itu justru kesempatan yang bagus untuk mengambil foto. Setelah tur selesai dan berjalan menuju dermaga, tiba-tiba dari belakang mereka dikejutkan dengan asap putih yang berubah warna menjadi hitam pekat yang keluar dari kawah. Bukannya malah pergi, turis-turis malah lagi dan lagi mengambil handphone mereka dan kamera untuk mengambil foto. Mereka seolah tidak menyadari bahwa itu adalah pertanda dari adanya malapetaka. Hingga akhirnya asap hitam keluar semakin membesar disertai dengan suara ledakan dan bebatuan yang menyembur. Dan tentu saja sebuah ledakan pun terjadi yang mana 47 orang turis serta pemandu tur terjebak di dalamnya.
Dalam perjalanan, rombongan Phoenix melihat asap tebal dan ledakan yang semakin membumbung ke atas, menandakan bahwa Wakari benar-benar erupsi. Sebagian turis yang sudah berada di tepi Wakari pun menyebur ke dalam laut agar mereka tidak menghirup abu vulkanik. Lalu semuanya berubah menjadi hitam pekat. Mereka hanya mengandalkan secercah cahaya untuk naik ke permukaan. Ditambah suhu semakin panas membakar mereka hidup-hidup, membuat semua orang yang masih berada di Wakari menjerit meminta pertolongan. Bayangkan saja suhu di sana mencapai 200 derajat Celcius. Brian yang menyebur ke laut menyatakan bahwa fisiknya tidak terbakar sama sekali. Namun orang-orang yang berada di Wakari sudah bisa ditebak bahwa mereka terpanggang hidup-hidup. Kulit mereka melepuh hingga terkelupas, atau sebenarnya mereka sudah mati. Sebagian ternyata masih bisa bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang. Namun dikarenakan medan yang sangat susah, ditambah Wakari yang berada di tengah lautan, membuat mereka harus bersabar dalam menunggu bantuan datang. Nahkoda Phoenix yang melihat erupsi sudah mereda pun langsung memutarbalikkan kapalnya dan lebih memilih untuk menyelamatkan sisa rombongan yang ada. Dikarenakan tim SAR saat itu juga belum datang. Terlihat beberapa orang yang selamat sudah menunggu di dermaga untuk dievakuasi. Kondisi mereka saat itu benarlah kacau balau di mana kulit mereka melepuh hingga terlepas akibat panas ekstrim yang disebabkan abu vulkanik. Karena kapal Phoenix sudah penuh, mereka tidak bisa membawa semua sisa rombongan untuk kembali ke dermaga. Sehingga beberapa orang dan kru yang tersisa yaitu Hayden dan Tipene memilih tetap tinggal di Wakari sembari menunggu bantuan yang lain datang. 80 menit kemudian, 3 helikopter pun datang. Namun karena medan yang sangat sulit serta abu yang tertiup kencang membuat mereka sedikit kesusahan untuk mengevakuasi korban yang tersisa. Total masih ada 21 orang yang belum dievakuasi. Asap yang beracun dengan kandungan asam tentu berbahaya bagi penyelamat manapun. Belum lagi adanya letusan susulan tentu membuat helikopter tidak bisa bertahan lama. Total hanya 12 orang terluka yang berhasil dibawa helikopter menuju daratan, sedangkan 8 orang tersisa lainnya sudah tewas dan ditinggal di Wakari.